Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Faiz Samrasyid Tarahap, mahasiswa Politeknik Negeri Lampung, program studi Teknologi Rekayasa Internet. Pada hari ini saya akan mempresentasikan, di sini saya membuat sebuah basis data yang saya mengambil studi kasusnya adalah pengelolaan stok pada toko fotokopi. Oke, yang pertama. Mengapa sih kita membutuhkan normalisasi pada data? Yang pertama adalah data redundan dan anomali, di mana kita akan membuang ruang penyimpanan disk secara masif dan kita akan menciptakan ketergantungan tidak konsisten yang memicu konflik data saat pembaruan, update, delete, dan insert anomalis. Dan yang kedua adalah fleksibilitas dan integritas, di mana kita mendapatkan membagi tabel besar menjadi sub-sub tabel kecil yang efisien, lalu menyimpan pointer atau foreign key atau FK alih-alih mereplikasi mereplikasi teks mentah berulang kali. Next. Titik awal. Oke, di sini kita memiliki data WNF, yaitu data yang berfungsi untuk menangkap data apa adanya dari nota transaksi, yang dimana data WNF itu bisa kita bilang adalah data yang sama sekali belum terolah, yang datanya itu masih terdapat, masih berantakan dan masih tercampur-campur satu sama lain. Seperti kita bisa lihat contoh ada refill tinta, ada CD blank, ada flash disk dengan harga, jumlah, biaya, subtotal, diskon, total, ada total lagi, bayar, kembali, kasir, tanggal, waktu. Masalah satu di UNF ini adalah isian kosong. Sistem komputer membaca per baris record. Jika baris kosong, sistem kehilangan konteks atau transaksi. Dan masalah kedua adalah redundansi ekstrim, di mana nama barang dan kasir diketik manual berulang kali, sangat rentan terjadinya salah ketik atau typo pada penulisan. Oke, aturan main pada tahap satu yaitu bentuk normal pertama, 1NF. Di mana jika kita ingin merepresentasikan UNF ke NF, maka minimal kita harus menuruti aturan-aturan berikut seperti tidak ada atribut-atribut multinilai, di mana setiap selnya hanya berisi tepat satu nilai atomik. Lalu tidak ada baris atau kolom yang tersembunyi atau kosong. Dan yang ketiga, harus memiliki primary key yang unik. Konsep inti, tabel tidak boleh memiliki grup yang berulang atau data yang kosong. Setiap baris harus dapat berdiri sendiri secara utuh. Oke, kita akan mengeksekusi tabel 1NF di mana kita mengisi kekosongan hasil pengisian data seperti bisa kita lihat di mana ada nomor bon, nama barang, harga, jumlah, biaya, subtotal, diskon, ada total, bayar, kembali, kasir, tanggal, dan waktu. Seperti di contoh ada bon pertama, nama barangnya adalah disket, harganya 4.500, jumlahnya 3, biayanya jadi 13.500, total sub 13.500, diskon 0, total 13.500, bayar 100.000, kembali 23.000, Rossi tanggal 4, 5, tanggal 4 bulan 5, 6, jam 12. Status struktur baris kini valid, tidak ada sel kosong, komputer bisa membaca setiap baris dengan sempurna. Efek samping, redundansi meledak. Perhatikan nomor bon 001. Kita mengulang data kasir, tanggal, dan waktu sebanyak 4 kali untuk transaksi yang sama. Langkah selanjutnya, kita butuh pemisahan. Lanjut ke 2NF. Oke, aturan main di 2NF ini sendiri, di mana bentuk normal kedua 2NF, di mana ada composite key yang memiliki data blok satu dan kita memotong data blok 2. Aturan di 2NF sendiri harus sudah memenuhi standar 1NF. Dan yang kedua adalah eliminasi ketergantungan parsial, di mana setiap kolom non kunci harus bergantung sepenuhnya pada seluruh primary key, bukan hanya sebagian. Seperti bisa kita lihat bahwa satu data block hanya bergantung pada satu primary key, bukan dua primary key. Konsep intinya adalah jika sebuah fakta yang hanya berhubungan dengan entitas barang seperti harga, fakta tersebut tidak boleh menumpang di tabel transaksi, pisahkan menjadi entitas utama atau master. Selanjutnya ada di eksekusi 2NF, di mana kita akan mengisolasi entitas master. Bisa kita lihat dari tabel jual, kita pecah menjadi tabel barang dan tabel kasir. Di mana tabel barang ada kode barang, nama barang, harga, dan tabel kasir ada kode kasir, nama kasir. Tindakan ini yang diartikan mengganti teks panjang, disket, trosi dengan kode identitas ringkas, misalnya kode barang atau kode kasir. Hasil, tabel barang dan tabel kasir kini bersih tanpa duplikasi. Perubahan harga atau nama kasir cukup dilakukan di satu tempat saja. Oke, audit 2NF apa yang masih salah? Di sini kita masih bisa melihat bahwa adanya total bayar sama tanggal dan waktu. Ini masih salah karena entitas barang dan kasir sempurna. Tabel jual masih mencampur adukan data header atau info umum, nota, tanggal, kasir dengan data detail.
barang spesifik yang dibeli. Diagnosanya adalah ketergantungan transitif. Kita mengulang total belanja berulang kali untuk setiap item dalam keranjang. Oke, yang mengakibatkan dia menjadi ketergantungan si total bayar sama tanggal waktu. Oke, kita lanjut ke 3NF. Aturan main 3NF apa sih? Aturan main 3NF yang pertama adalah harus sudah memenuhi standar 2NF. Lalu eliminasi ketergantungan transitif, tidak boleh ada kolom non kunci yang bergantung pada kolom non kunci lainnya. Konsep intinya adalah semua atribut harus bergantung hanya pada primary key. Jika A menentukan B dan B menentukan C, pisahkan mereka agar tidak saling ketergantungan. Oke, eksekusi 3NF, pemisahan header dan detail. Tabel jual header kita pisahkan dengan tabel detail jual atau detail. Memisahkan kerangka utama nota kapan dibeli, siapa kasirnya, total bayarnya, dan isi keranjang belanja spesifik. Hasilnya adalah tidak ada lagi pengulangan tanggal atau total pembayaran transaksi dengan 100 barang. Kini hanya memiliki satu baris efisien di tabel jual dan 100 baris spesifik di tabel detail jual. Oke, yang tiga ini adalah bentuk 3NF di mana ada barang, nama barang, harga, kasir, ada kode kasir sebagai primary key, nama kasir, jual ada nobon, total diskon bayar kembali, kode kasir sebagai foreign key, tanggal, waktu, detail jual ada nobon, kode barang, harga, dan jumlah. Penjelasan perubahan 3NF. Aturan 3NF sederhana. Hapus ketergantungan transitif, kolom non-key harus bergantung langsung pada primary key, bukan pada kolom non-key lainnya. Masalahnya di 2NF adalah pada tabel jual sebelumnya, nama kasir bergantung pada kode kasir, padahal kode kasir bukan primary key dari tabel jual. Solusinya adalah pindahkan informasi kasir menjadi tabel kasir tersendiri. Bisa kita lihat yang isinya adalah kode kasir sebagai primary key dan nama kasir. Dan sekarang hanya menyimpan kode kasir sebagai foreign key. Oke, di sini misalnya sebagai foreign key. Hasilnya, keempat tabel di kiri kini memenuhi 3NF, struktur data optimal dan bebas dari anomalis. Oke. Matriks evaluasi, evolusi struktur data. Rangkuman perjalanan diagnosis setiap data memecah masalah spesifik meningkatkan presisi database lapis demi lapis, di mana bisa kita lihat bahwa ada 3 tahap, ada 4 tahap, UNF, 1NF, 2NF, dan 3NF. Di mana perbedaan pada struktur baris di UNF ini masih gagal atau banyak-banyak sel kosong, sementara di 1NF sampai 3NF sudah lulus atau atomik. Di bagian redundansi data master, UNF masih terbilang cukup parah. Di 1NF makin parah dan di 2NF mulai ada perbaikan-perbaikan pada redundansi data master yang membuat 2NF dan 3NF lulus. Di bagian ketergantungan transitif eh, di 1NF masih banyak ketergantungan, begitupun di 1 dan 2NF. Sementara di 3NF sudah tidak ada ketergantungan, lulus 0 ketergantungan. Dan yang terakhir adalah jumlah tabel. Pada 1NF kita hanya memiliki satu tabel, UNF juga satu tabel, tapi di 2NF kita mulai memecah menjadi 3 tabel dan terakhir di 3NF kita memecah si kasir jadi kode kasir dan nama kasir. Jadi pada 3NF terdapat 4 tabel. Oke. Kapan normalisasi menjadi beban? Paradoks performa memecah data menjadi terlalu banyak tabel hingga 4 sampai 5NF. Berarti sistem harus melakukan penggabungan join yang sangat rumit saat melakukan pencarian. Volume raksasa pada sistem big data dengan volume analitik ekstrim, normalisasi berlebih dapat memperlambat pengambilan data secara signifikan. Dan yang terakhir adalah strategi denormalisasi. Kadangkala pengembangan dengan sengaja melakukan denormalisasi, menggabungkan tabel kembali untuk memprioritaskan kecepatan akses data dibandingkan efisiensi penyimpanan. Oke, bisa kita lihat bahwa paradoks performa di mana normalisasi bisa menjadi beban atau bisa menjadi kesusahan untuk si desainer basis data itu sendiri jika terlalu banyak melakukan normalisasi. Misal menjadi 4NF sampai 5NF yang dimana struktur 3NF saja sudah cukup untuk menjadi normalisasi standar saat kita mendesain basis data. Yang terakhir adalah prinsip arsitektur data atau kesimpulan 1NF adalah atomik. Setiap sel berdiri sendiri, mengamankan struktur fundamental tanpa sel kosong atau data majemuk. Dan di 2NF ada isolasi, pindahkan data master, mengisolasi entitas independen, barang kasir untuk menghapus pengulangan identitas. Dan yang terakhir di 3NF, kemurnian, hanya bergantung pada primary key. Memisahkan hierarki transaksi, header, dan detail untuk mencegah ketergantungan antar atribut non kunci.
Prinsip utamanya adalah normalisasi bukan sekedar memecah tabel, melainkan seni menempatkan data di tempat yang seharusnya. Oke, ini sudah selesai. Selanjutnya kita akan membuat tabel ERD dari 3NF ini. Oke, kita coba, kita buka dulu Oracle-nya. Data. Ini. Oke, kita buka terlebih dahulu. Oke, yang pertama kita di sini akan membuat entity terlebih dahulu dengan cara new entity. Oke, untuk entity pertama kita bisa lihat tadi yang pertama kita ingin memberikan untuk barang. Oke, barang yang dimana ada kode barang, lalu kita logical untuk tipe datanya, lalu source type-nya kita buat ke varchar, lalu kita berikan sebagai tanda. Oke, oke yang kedua, ini, oke. Oke, yang kedua ada nama barang. Nama barang kita ubah logical untuk tipe datanya source-nya dalam varchar. Kita apply. Dan yang ketiga ada harga. Logical varchar. Lalu kita apply. Oke. Oke, setelah kita membuat entity 1, kita lanjut ke entity 2 yaitu kasir. Kasir, untuk name kasir. Lalu kita masukkan atribut. Dia hanya memiliki 2 atribut. Yang pertama ada kode kasir, kode kasir, kode kasir. Tipe datanya sama, logical, source type-nya varchar. Tapi karena ini kode kasir dan sebagai primary key, kita berikan tanda dia sebagai primary key. Apply, lalu kita plus, ada nama kasir, kasir, logical, varchar. Oke, apply. Next entity ketiga kita buat di oke, itu jual yang memiliki lumayan banyak atribut. Yang pertama ada nomor bond, no bond. Oke, di sini dia sebagai PK, logical, varchar, type. Lalu ada total, logical, varchar, total enggak, type.
lalu diskon, diskon, logical, suara-suara juga, bayar, lalu ada kembali, kembali, voucher, plus ada kode kasir, lalu ada tanggal. Kenapa tanggal kita nggak jadi primary key? Karena tanggal itu bukan suatu kode yang unik, atau bisa jadi ada kesamaan. Sementara primary key itu harus kode yang benar-benar unik dan nggak bakal ada yang sama. Sementara tanggal itu bisa sama, apalagi waktu. Jadi tanggal dan waktu tidak bisa kita jadikan primary key. Yang bisa kita jadikan primary key hanya kode barang. Oke, apply. Oke. Yang ketiga kita bikin detail jual. Detail jual. Dengan 4 atribut. Yang pertama ada ngebon. Ini sebagai primary key lagi. Voucher. Lalu ada kode barang sebagai primary key juga. Lalu ada harga. Harga. Principal. Dan yang terakhir ada jumlah. Harga F yang artinya harga barang. Yang terakhir jumlah. Oke. Oke, kalau sudah kita akan oke. Kita pilih ini dulu. Oke, kalau sudah kita akan menentukan relasinya, yaitu di sini saya akan menentukan relasinya. Yang pertama ada oke. Yang pertama ada one to many di mana satu barang dan banyak jual. Oke, relation apply. Oke, one to many lalu sama juga pada kasir. Karena satu kasir bisa menghandle banyak detail jual. Apply oke. Dan yang terakhir eh, detail jual jual. Salah. Hmm, Terbalik. Ini lebih jual. Oke. Dimana satu satu jual memiliki banyak detail jual. Oke. Eh, Setelah kita membuat logicalnya, lalu kita akan ubah logical ini menjadi relasional. Gimana caranya? Ini caranya. Kita ke sini, engineer to relational model. Kita kecilkan dulu. Oke, lalu di bawah ada apply selection. Lalu kita engineer. Oke.
Sudah jadi. Ini adalah bentuk relasional dari logikal yang tadi kita buat. Di mana bisa kita lihat ada varchar, barangnya PK, kasir PK, KD, kode kasir sebagai PK juga. Ya ada jual barang sebagai FK. Jadi di relasional ini bakal terlihat sendiri FK-nya yang mana setelah kita menentukan PK-PK-nya. Di sini ada eh, kasir, kode kasir, ada jual, jual ID. Di sini ada VK-nya 2. Oke. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.